Halo Bu Mas, Pak Zainal. Halo. Halo. Tunggu Pak Endi, Pak. Kalau mau ngopi-ngopi dulu, monggo. Bu Mas nggak kedengaran, Bu Mas suaranya kecil. Pak Hendra kayak Pak Yai. Suaranya kecil Bu Mas itu. Iya. Kedengaran enggak? Aku tak mlebu. Ini satu. Pakai headset yang dari GP enak kayaknya. Dari lokal kemarin. Ya, malam Pak Zen. Malam Pak Endi. Sudah Malam siap Pak kurang? Hendra. Ya, mohon izin. Ini untuk kasusnya kita bisa sepakati bersama gitu ya. Tidak seperti biasanya dikirim tidak. Iya. Cari kasus yang paling menarik. Yang paling menarik itu kalau menurut saya pribadi, mungkin Pak Hendra belum bergabung ya. Tema etika Pak Zen. Care based thinking ya. Itu ya rasa kasihan vs apa Pak? Ya, keadilan apa? Kasihan lawan keadilan. Itu tetap enak kayaknya Pak Hendra. Yang sering banyak di sekolah. Iya, Pak Hendra monitor Bu Masuda. Gimana Pak Endi? Saya kok sedikit berpikirnya untuk paradigmanya itu ya kalau lebih sering kita jumpai keadilan vs kasihan. Keadilan merawat kasihan itu yang sering kita jumpai di lima etika. Nah, kita tinggal nyusun Pak Hendra. Ini kasusnya karena anak sopo sing diangkat Pak. Ya itu kalau seperti biasanya itu yang paling mudah itu biasanya terkait dengan anak datang terlambat Pak. Karena individu versus kelompok Pak. Monggo disepakati Pak. Kalau individu versus kelompok biasanya jadi permasalahan kepala sekolah tuh Pak. Kalau dari guru kan biasanya ke siswa itu yang kasihan lawan keadilan. Kalau guru sama guru biasanya itu kebenaran lawan kesetiaan. Guru sama guru. Ada contoh kasus nggak? Kalau konsep saya Pak Hendra tadi mungkin itu karena anak sering datang terlambat, itu kita dengan aturan yang berlaku di sekolah, tapi kondisinya si orang tua itu punya 3 anak Pak, mengantar satu kakaknya di SMP. Jadi adiknya ini yang paling jauh mungkin. Jadi apakah karena sering terlambat karena rutenya dia itu paling terjauh kayaknya. Itu kalau pemikiran saya seperti itu Pak Hendra. Posisi orang tua punya 3 anak atau 2 anak dan si anak tersebut posisinya paling jauh, dia datang belakangan dan itu sering terjadi terlambat, juga melanggar aturan. Bagaimana sikap dengan peraturan yang ada di sekolah? Itu seperti itu mungkin Pak Zen. Kalau yang paling sering saya jumpai seperti itu. Monggo kalau ada tambahan. Kasus yang saya hadapi sekarang itu kalau saya tuh sekarang tuh menemui satu siswa Pak. Jadi anaknya itu beneran nggak mau sekolah, sudah 1 bulan nggak mau sekolah. Terus tadi pagi itu sudah ada keputusan mau dilanjutkan sekolah atau tidak. Kalau dilanjutkan menganggap kalau yang kemarin nggak masuk itu dianggap masuk, tapi kalau nggak sekolah secara nggak langsung akan dikeluarkan siapa direkomendasikan untuk mencari sekolah lain. Kalau kasus yang baru-baru ini saya temui dilema etika berarti Pak Etika. Ya. Monggo Pak Hendra, Bu Masuda. Masuda ini ini tadi kan coba-coba aja guys. Bisa dengar Pak? Sudah dengar Bu Mas. Saya coba membuat di mana itu di Gemini Pak. Nah, coba buat kalau kita ngangkat apa itu punya kita kan kita panjang kali lebar bercerita
dan lain-lain. Tapi kalau Pak Zainal, Pak Endi sama Bu Masuda punya apa itu gambaran di monggo. Tapi enggak, kita coba dulu yang ini barangkali setuju. Boleh. Kayak gini Pak, Oh, tentang penilaian ya. Oh iya, biasanya itu apa manipulasi nilai, Pak. Itu kan antara di sini kan kasih- kita bisa kembangkan ceritanya ini misalnya ditambah ya apa atau apa. kalau di sekolahnya jenengan semua ini untuk mengurus nilainya itu ada kontrolan enggak? Wah, nilai gak tuku kayak ya enak aku. Nah, itu kan juga termasuk dilema itu. Iya kalau ya gini aja loh Pak, kita lihat endingnya. Endingnya kan semuanya pasti diluluskan. Nganu koyo apa kan pasti kongkon lulus no. Tapi dikasih nilai yang terendah yang penting anak itu lulus. Ya udah. Bukan begitu Pak Endi. Saya sempat perang kalau itu Pak Edra kemarin. Saya juga sempat perang masalah Percuma perang Pak Endi. masa anak yang nggak masuk, yang sering nggak masuk itu sudah dapat nilai 90 ke atas kan ya. Oh enggak mungkin terendah KKM-nya berapa ya itu yang dikasih pokoknya anak itu nggak dapat C atau D gitu. Kalau sekolah saya gitu, Pak. Tapi biasanya di sekolah saya itu ada akhir apa? Kalau kelulusan itu semua dikumpulkan dari kelas 1 sampai kelas 6 ditanya. Misalnya kelas 1A apa ada yang nggak lulus? Nah, itu ditanya dari dulu kelas 1A, terus mapel yang mengampu. Nah, itu ditanya ya. Seperti itu. Ya, mohon izin Pak Edra, kalau terkait masalah nilai ini memang agak lebar ya. Karena nanti sangkutannya dengan guru kelas atasnya dan histori profil di bawahnya sebelumnya guru itu. Jadi ketika nanti kita mau grade atau kita berspekulasi, apakah orang tua wajib atau bisa mendampingi dan dia mau ada perubahan, tidak ada masalah dengan kontrak-kontrak dan sebagainya. Untuk pertanggungjawabannya itu kadang-kadang agak repot Pak. Ketika di kelas atas menerima fakta di lapangan di tengah jalan, itu kasihan tak ujung-ujungnya arek datang tepat waktu, rajin, ya akademisnya nihil Pak. Ya, jadi itu keadilan PS kasihan. Itu apakah terkait dengan strategi gurunya atau apanya kita juga tidak paham. Keterlibatan orang tua atau bagaimana. Saya sepakat Pak Hendra itu. Karena kita sudah berargumen satu dengan yang lain ini berarti ini menarik kita akan seperti itu Pak. Pak Zainal, Bu Masuda gimana? Saya sepakat. Itu Masalah saja sepakat. jadi menaikkan nilai nggih. Mengambil permasalahan nilai. Ya, kita coba cari subjeknya saja. Kita ganti subjeknya siapa. Dari sini coba saya buat Siswanya ganti Aldo atau Aldi enggak apa-apa Pak. enggak, saya buat dari awal Pak Endi. Kasusnya apa? Oke. Judulnya tadi apa? Studi kasus dilema etika. Seperti itu Pak. Iya, Bawahnya dilema etika. Judul kasusnya tadi menaikkan nilai apa? Memberikan nilai tinggi kan ada. Memanipulasi nilai. ojo manipulasi. Ini luar biasa ini bahasanya. Ini terkait ujung-ujungnya nanti Pak Coblos Pak Edra ini masalah. Ada apa itu aja? Upgrade aja ya, mengupgrade ya. Atau gimana Pak Edra? Yang rata-rata teknologi dikit. Nanti bahasanya diturunkan keadilan PS kasihan ya. Untuk paradigmanya. Apa? Sehingga coba Pak Endi memberikan nilai tinggi. Mengangkat atau memberi itu sama Pak. Ya sama.
Mengangkat aja. Mengangkat. Siap senior, mengangkat senior. Untuk personnya langsung disebutkan namanya aja Pak kalau bisa Pak, bukan siswa keseluruhan Mengangkat tapi nilai tinggi siapa? jadi ada benar-benar yang anak itu. Enggak. anak Contoh kayak ini kan Kevin aja Pak. berarti Nama ini ya siswa dilema guru mengangkat nilai tinggi siswa ngono ya. yang berprestasi. Loh. Kalau yang berprestasi yang ngapain dilema Bu? Enggak Ya, gini loh, Pak. ini berangkat dari akar masalah Bu, bukan aset. Bukan. Maksudnya berprestasi gini loh. Anak itu nggak bisa tapi dia prestasinya mengikuti OSIS, nah itu. Ya, kita runtut Bu nanti mungkin di kegiatan inti, mungkin ini pendahuluan dulu. Kayaknya lebih masalahnya itu anak yang nggak bisa apa-apa, Kurang habis aktif, itu ya lambat. kurang aktif, terus Lambat. sering nggak masuk, harus kita angkat nilainya. Ini ya dilema guru mengangkat nilai tinggi siswa. Nah, yang jadi subjeknya pakai nama siapa ya? Nama Bu Mas Kevin sudah aja, ya? Pak. Kevin Pak, Kevin. Agak keren Pak Kevin. Bu Mas. Ya, ibu gurunya Bu Masud. Rumah. Guru, Ya. Bu Mas. Udah. Ganti Pak, jangan Mas sudah Pak. Sudah ada Mas sudah Pak. Mas selesai. Ya, oke. Siswanya Kevin, enggak apa-apa Pak. Kevin. Ya muridku itu Pak. Oke, Kevin. Apriliano Ducati. Ya. Awalnya kapan? Kalau di sini kan awalnya Bu Ani adalah seorang guru bahasa Indonesia. Berarti ini guru kelas saya ya. Guru Gini, PKN. mungkin dari saya mungkin gini. Kevin merupakan siswa yang Guru CN, guru guru C. bukan ke anaknya dulu ya. Guru baru kok anaknya kayak iki kan. Kayak iki kan. Iki guru dhisik. Terus baru iki guru terus dilemane opo? Mari ngono masuk nang ngone siswae. Ya apa? Guru pendidikan. Jadi berangkat dari teachernya dulu ini ya. Dilema gurunya dulu kan. Ya betul. Ya enggak apa-apa. Mas sudah merupakan guru kelas berapa? Kelas berapa Pak Endi? Atau langsungnya Bu Masuda adalah guru mapel PKN ya Bu? Ya. Terus? Dia mengajar dengan jumlah siswa satu kelas. Nanti Kevinnya disebutkan. 32. Ya, beliau mengajar dalam satu kelas berjumlah 30. Yang sangat dihormati di sekolahnya. Ia dikenal tegas dalam menerapkan aturan dan sangat menjunjung tinggi nilai kejujuran. Namun pada semester ini, Bu Masuda dihadapkan dengan dilema yang sulit. Ini iki ayo. Ya betul. Langsung copy Pas aja Pak. Oke, masuk Pak Zainal. Ya, Cirolu. Bu Mas sudah orang yang dihormati kok, guru yang dihormati. Iya. Bu Masuda ojo lali peleme ya. Loh, aku yo gelem rek. Salah satu siswanya Kevin adalah siswa yang sangat nakal, Bu. Betul. Kurang aktif atau lambat? Kurang aktif atau lambat? Hiper berarti ya? Hiperaktif aja. Ojo nakal. Enggak oleh. Kurang aktif ya. Kurang Jadi aktif salah aja. satu siswanya Kevin adalah siswa yang kurang aktif dalam kegiatan pembelajaran. Ya. Mana ya? Ya.
Kevin selalu mendapatkan nilai rendah dalam setiap tugasnya. Dalam setiap Tugas yang diberikan. tugas yang diberikan. Terus, Nah, sampai di sini kan kita sudah jelas nih. namun pada saat ujian faktanya. akhir semester, kenaikan kelas ya. Namun pada saat kenaikan kelas, misalnya Bu Mas udah ditegur ya? Menemukan. Enggak ditegur, misalnya Mas pada saat ujian kenaikan kelas, Bu Mas udah ditegur oleh guru kelas, wali kelas ya, nangone SMP wali kelas ya Bu ya? Ya, betul. Ditegur oleh wali kelas untuk memberikan nilai sesuai dengan KKM yang telah disepakati di sekolah, gitu ya? Boleh. Gimana Bapak Hendy? Ya lanjut Pak, ini masih pendahuluan. Terus Pak. Terus. Ya intinya belum nanti. Permasalahan dia nilai rendah itu kan kita belum tahu anak ini kan. Di intinya baru kita tahu. Kasusnya bisa ditambahkan lebih kompleks lagi. Ya keadilan VS sosial SK-nya titik kelihatan. Ini karena fakta. Ya apa. Ditambahin pada setiap kegiatan pembelajaran PKN, Kevin sering membolos itu, Tidak masuk. sering tidak mengikuti kegiatan pembelajaran PKN, Sering absen. sering absen. Dan di ujian akhir semester pun juga mendapatkan nilai yang rendah. Bukan kompleks kan berarti. Di ujian kenaikan kelas Juga mendapatkan nilai yang sangat rendah. Bawah kriteria boleh. setelah itu Bu Mas sudah memberikan nilai rapotnya sesuai dengan apa yang didapatkan oleh Kevin. Pak Syed, setelah dia ini kan di bawah KKS, langkah gurunya apa kalau kita sudah KKS? Gimana Pak ini? Kan ini sudah jelas kalau dianya nilainya di bawah KKS. Nah, untuk guru tidak lanjutnya di bawah KKM itu gurunya tidak ada kegiatan berikutnya kah? Dan juga tidak mengumpulkan tugas remedial. Di bawah KKM sehingga Bu Mas sudah Melakukan di bawah KKM mengadakan remedial pada Kevin. ya Pak, Langsung ditambahin aja Pak dengan nilai yang didapat karena Kevin pun juga tidak mengumpulkan tugas remedial. Diulang mana Pak? Sehingga Bu Mas sudah memberikan nilai rapotnya sesuai dengan nilai yang didapat. Terus? Karena Kevin pun juga Kevin pun juga tidak mengumpulkan tugas remedial. Sering tidak mengumpulkan tugas remedial. Bu Mas sudah ya Kak ikhlas, enggak no nilai. Bu Mas udah tidak ikhlas
Sehingga Nggak usah ditulis, Pak. sehingga Bu Wis ana Masuda sehingga Bu Masuda memberikan nilai rapotnya sesuai dengan nilai yang didapat. Saya rasa itu sudah lengkap situasinya. Nah, iki gak nyambungnya teko kene, Pak. Iki pedet teko Pak Endi monitor. Nah, pedotnya dari sini, Pak. Ya kan, Yap. sehingga Bu Masuda memberikan nilai rapotnya sesuai dengan nilai yang didapat. Karena Kevin pun juga sering tidak mengumpulkan tugas remedial. Lagi enek sambungan mana, Pak? Itu apa yang katanya Pak Hendy yang wali kelas minta apa nih? Nilainya dinaikkan. minta ditambahin dinaikkan. Pak Endi. Nandi. Kepental tadi. Suaranya nggak denger. Masih Masuk. sinyal. Pak Endra, ini sudah cukup. Tapi sekarang kita bicara karena Kevin itu kenapa dia tidak mengumpulkan tugas dan dia itu tidak aktif. Kita bicara di sini di kolom berikutnya ini, Pak. Di bawah ini ya. Tadi jelas permasalahannya. Ada. Kita Ini tahu jelas ya gini ya. Nah, itu maksudnya kasusnya sudah jelas. Sekarang kita bicara si Kevinnya, kenapa dia tidak aktif, tidak mengumpulkan seperti itu, Pak. Alinea 3, Pak. Kita jabarkan Kevin merupakan siswa dari keluarga broken home atau dia itu ikut neneknya dan orang tuanya bekerja, jadi tidak ada pengawasan. Kita jabarkan di situ, Pak. Jadi antara kasihan dan keadilan nanti muncul. Ngono ya? Iya, coba kita, Pak. Di alinea ketiganya kita bicarakan si Kevinnya sekarang. Tadi bu gurunya sudah. Nah, tapi keadilannya Bu Mar sudah tahu kalau ini anak ini nanti tidak sering mengumpulkan tugas. Bagaimana dia bisa menaikkan atau menggrade nilai itu atau nilai seadanya. Nah, kasihannya kan kita belum bicara kasihannya si Kevin kenapa gitu. Dia tidak aktif. Atau Kasihannya kalau anak itu nggak naik kelas akan tertunda masa depannya. Berapa, Pak? Nggak bicara latar belakangnya si Kevin dulu misalkan. Nggak perlu ya, langsung aja. Karena dia jarang bisa disepakati aja. Soalnya iki kan wis nyambungin nanggone iku apa? Nanggone masalah Kevin. Mosok kene wis nyambung nanggone masalah Kevin terus ngeleboni Kevin itu adalah anak. Maksud saya tadi di awal gitu, Kevin itu kita bicara di pengantarnya, kita nggak bicara Bu Masuda, kita bicara anaknya, tahu historinya anak itu broken home, atau anak itu ikut neneknya yang tidak terurus, atau dia nanti misalkan kita berikan nilai seperti ini sebagai wali kelas Bu Masuda seperti apa, maksud kami seperti itu. Tapi kalau sudah seperti ini, nggak apa-apa, lanjut aja Pak Indra. Kita lanjut ke paradigma aja, kalau sudah jadi seperti ini, nggak apa-apa. Nah, karena kita nggak tahu latar belakang si Kevin soalnya. Dari permasalahan ini tidak mengumpulkan tugas. Iku kok masuk nangonin di latar belakangnya gue. Paragraf 2 kayak. Enggak, maksudnya dalam dilema etika kan awakmu rasa keadilan lawan rasa kasihan. Nah, paradigmanya itu mungkin kita memilih kasus ini nanti kita paradigmanya memang keadilan lawan kekasihannya. Jadi guru harus bersikap adil kepada semua murid. Ketika guru merasa kasihan dengan Kevin, kalau anaknya nilai jelek, bagaimana dengan teman-teman nilai jelek yang lain juga jelek? Apakah hanya khusus Kevin aja ini? Adilnya itu seperti apa guru ini nanti? Posisi keadilannya itu apakah berlaku hanya untuk Kevin, tidak untuk semua muridnya? Nanti kita jelaskan di paradigmanya soalnya. Gimana Mas Sen? Saya juga agak-agak bingung ini. Berarti harus ada pembeda antara Kevin dan siswa lain, katanya. Iya, kalau satu orang di kelas itu kayaknya tidak adil. Si Kevin ini sendiri yang diajar. Nah, gimana Pak Edra? Apakah mungkin permasalahan ini hanya satu orang? Gimana? Kira-kira Pak?
Atau masukkan dulu aja Pak rasa keadilan di bawahnya dulu Pak. Kita lanjut ke paradigmanya ada. Untuk kasus kita coba clear, nanti kalau tambahin lagi gitu aja ya. Nah, coba langsung masuk ke paradigmanya Pak. Paradigma apa yang digunakan dalam studi kasus pilihan ini? Kita ini. Di bawahnya paradigma yang digunakan. Paradigma itu apa ya? Satu itu kita keadilan vs kasihan Pak kalau saya Pak. Iya, setuju. Keadilan Itu kan melawan 4 kategori itu mau ya. Kita kan pilih rasa keadilan, melawan rasa kasihan Pak. lawan Justice. rasa kasihan. Justice vs apa itu kasihan kita. Justice and versus mercy. Terus di bawahnya kita kasih deskripsi enggak Pak itu Pak? Dengan kalimat di atas. Kalau paradigmanya keadilan. Kita jelaskan enggak Pak Zen? Keadilan di sini sing tak tangkep nang ngene kene kan karena pemberian nilai itu aja toh. Bukan kasihannya ya? Bukan, kasihannya nanti kalau nilai jeblok dia tidak bisa melanjutkan ke masa depan seperti Pak Zen bilang tadi. Atau Pak Zen? Oke, Jadi bisa. nggak lihat latar belakangnya Kevin itu sopo ya. Nek koyok ngono berarti kalau kita melihat siapa Kevin, backgroundnya apa, berarti kan melebar kok. Siap. Apalagi paradigma yang kita gunakan. Kayaknya langsung ke dilema nih kayaknya. Dilemanya kan nilai mengangkat. Ini kan kondisinya Kevinnya sudah jelas. Jadi tinggal dilemanya mungkin yang dikatakan Pak Hendy tadi, yang wali kelasnya itu minta dinaikkan nilainya. Tapi Bu Masuda ini merasa keadilan harus ditegakkan. Jadi kan di situ ada keadilannya. Oke. Ya Pak Indra, tulis saja paradigmanya Pak Indra di bawahnya. Paradigma yang digunakan dalam kasus di atas. Langsung berarti. Ya, di poin berikutnya Pak. Pertanyaan berikutnya mungkin Pak. Tadi saya lupa tadi. Ada yang foto nggak tadi? Pertanyaannya tadi. Iki Enggak. Dijelaskan dulu dilema etikanya, Pak. Jadi kondisinya yang jenengan sampaikan tadi, itu kan termasuk dilemanya. Goalnya kan di sana. Berarti kata-katanya apa dari sini? Itu seperti dicontoh itu Pak, dilema etika. Dilema etika. Apa? Nah, dilema etika ini kan di sini sudah jelas. Contoh punya Ibu Ani tadi ya, di satu sisi Bu Ani merasa bahwa ia harus menegakkan keadilan dengan memberikan sanksi yang sesuai atas tindakan contek tadi. Hal ini penting untuk menjaga integritas akademik dan memberikan contoh baik bagi siswa lain. Sisi lain, Bu Ani juga merasa kasihan pada Andi dan tidak ingin masa depannya hancur karena satu kesalahan. Berarti piye iki? Mungkin yang dijelaskan sama Pak Hendy tadi, mungkin Pak Hendra. Pada saat mau penerimaan rapor kenaikan kelas, gak dijelaskan Pak. Jadi di sini Pak, ini kan dijelaskan di sini toh. Tapi kalau yang rapor ini kan tidak ada di sini, ini terlalu singkat ini Pak. Ini ada 3 baris lah. Di berarti terakhir itu kan dilemanya ya. Dilemanya Bu Ani sangat kecewa dengan tindakan Andi karena dia tahu toh bahwa dia melakukan tindakan plagiarisme itu. Ya, berarti setelah paragrafnya yang Kevin itu ditambahi lagi mungkin Pak, yang seperti yang dijelaskan sama Pak Hendy tadi. Yang dirasakan Bu Masuda berarti. Yang dirasakan Bu Masuda. Kondisinya berarti pada saat akan penerimaan rapor kenaikan kelas, mungkin bisa diketik Pak Hendy, Pak Andra. Pada saat akan penerimaan
Penerimaan rapor kenaikan kelas. Kenaikan kelas. Berdasar penerimaan raport, Kenaikan terus kelas. Nah, ini butuh nama satu orang lagi, Pak, sebagai wali kelas. Namanya siapa? Oke, Pak Hendi selaku wali kelas kelas berapa ini? meminta Kita pakai kelas berapa, Bu Mas? Sudah kelas 8 ya? 8. Ya. Apa merasa? meminta kepada Bu Masuda Agar untuk memberikan nilai menambahkan nilai kepada Kevin PKKN. Sesuai KKM. Nah, ini kita jabarkan kondisinya Bu Masuda. Bu Masuda merasa bingung. Pak Indi. Ngelek kayak bingung antara harus menegakkan keadilan Dan rasa kasihan. dengan memberikan nilai apa adanya atau menuruti kata Pak Hendi memberikan nilai yang sesuai atau menuruti kata Pak Hendi untuk menaikkan nilai, untuk memberikan nilai tambahan kepada Kevin. Nah, mungkin seperti itu. Karena mengingat Cek. Aman Pak Edra. aman. Mengingat jika memberikan nilai yang sesuai akan berdampak Kevin tidak naik kelas. Kevin tidak naik kelas. Mungkin itu. Pak Hendi bisa di cross check Pak Hendi. Pak Hendi coba dibaca mulai dari sini Pak Hendi. Pak Hendi monitor. Turun dikit Pak. Nah. Oke. Dari mana Pak? Dari atas atau mulai dari awal? Dengan koreksi mulai dari awal Pak. Kasus kurang titik tambahi. Kasus Masuda adalah guru mapel PKN yang sangat dihormati di sekolah. Ia dikenal tegas dalam menerapkan aturan dan sangat Bu Ani dihadapkan. Bu Aninya ganti. Orang ganti wong. Masuda dihadapkan pada dilema yang sulit. Salah satu siswanya Kevin adalah siswa yang sangat kurang aktif.
dalam pembelajaran yang besar beberapa pembelajaran dan yang diberikan pembelajaran mereka sering tidak mengikuti kegiatan pembelajaran dan itu dia naikkan kelas juga mendapatkan nilai di bawah kakak. Jadi dia masuk dan memberikan nilai rapor dengan kelas karena Kevin punnya dihapus saja Pak Kak atas Pak karena Kevin juga sedih. Berarti yang dihapus ini. Pun juga aja dihapus, pun sama juganya. Karena Kevin sering tidak mengumpulkan tugas remedial. Pada saat akan penerimaan rapot kenaikan kelas, Pak Edi selaku wali kelas 8 minta sudah mendatangi pada Kevin. Sudah merasa bingung. Antang ini apa ini Antang? Antara ya. Ini Antang ini apa ini? Pak Endi selaku wali kelas 8 meminta kepada Bu Masuda untuk menambahkan nilai rapot Kevin. Bu Masuda merasa bingung. Ini apa ya? Antang. Antara harus antara. Oh, antara lagi. Bingung Masuda merasa bingung antara harus menegakkan keadilan atau memberikan nilai atau menurut apa ini karena jika memberikan nilai yang sesuai akan pada Kevin akan tidak naik kelas. Cukup ini keadilannya kelihatan rumah sudah kasihannya kalau tidak naik kelas. Oke, pertanyaan nomor 1 Pak, langsung aja Pak. Nah, dilema etikanya apa ya? Dilemanya Bu Masuda ya? Iya. Nah, kalau dari Bu Masuda mungkin kita tadi kan disuruh menjawab dari 9 bahan pokok mau ya? Kalau saya di paradigma ya. Daftar checklist tugas prokol, studi kasus, pilihan mengandung unsur dilematika, memuat salah satu paradigma, Nah, ini paradigmanya ini Pak. Ini kita salah satu prinsip dari 3 prinsip etika, ya, memuat 9 langkah pengambilan keputusan. Oke. Keputusannya sudah diambil apa belum ini Pak Andi? Pak, ini sudah dilema etika, ini kasus ini sudah dilema etika Pak. Sekarang kita masuk yang kedua, paradigma apa yang digunakan? Kita tulis Pak, paradigma ini dilema etikanya sudah masuk ini. Di poin paling alinea ketiga itu sudah dilema etikanya. Paradigma etikanya apa? Ada paradigma yang digunakan. Paradigma yang digunakan, dilema etikanya dihapus Pak. Nah, paradigma yang digunakan itu titik 2 berdasarkan teori paradigma keputusan kasus tersebut masuk pada rasa apa tadi Pak? Keadilan melawan rasa kasihan. Paradigma Pak. Paradigma PS, keadilan PS lawan rasa kasihan. Oke. Itu dikasih deskripsi Pak, ini titik 2 lagi Pak ini. Nah, dalam keadilan PS kasihannya itu di mana kira-kira itu Pak? Kalau saya guru, kalau tadi Bu Masuda itu guru ya, berarti guru harus apa Pak? Apa ini? Dalam pengertian harus bersikap adil ya. Bersikap adil atau bersikap apa kepada Kevin? Karena kita kalau naikkan semua itu tadi. Gimana Pak Sen? Aku bingung ini rage-ragenya. Kalau guru harus bersikap mungkin tambahannya yang pada saat sampai naik kelas ini sedurung enek rasa keadilannya.
Iya, iya. Pak Zainal, Pak Endi, mungkin bisa Oke. ditambahkan Oh, gini Pak, keadilan ini rasa keadilan yang dimunculkan pada paragraf yang terakhir itu enggak ada. ya keadilannya gini aja. Eh, kebijakan atau rasa keadilan ini tidak bersikap kepada Kevin saja, tetapi berlaku pada semua siswa. Seperti itu bisa diterima. Jadi nggak hanya si Kevin, Pak, keadilannya itu. Jadi ke seluruh siswa satu kelas itu, kalau diangkat semua, itu harus adil. Bagaimana? Sesuai KKM. Bentar, Bu. Keadilannya kan ini kita bicara si Kevin, Pak. Jadi kita coba bahwa guru harus bersikap adil kepada seluruh murid di kelas, atau Bumasuda tidak hanya mengangkat nilai Kevin saja, tapi harus adil untuk mengangkat nilai siswa yang lainnya. Gimana Pak? Pak Edra? Enggak, Pak Endi, coba tak bacakan lagi yang di paragraf pertama. Mungkin Pak Endi bisa mendengarkan kalimat keadilan di sini. Ada apa enggak? Pada saat akan penerimaan raport kenaikan kelas, Pak Endi selaku wali kelas 8 meminta Bumasuda untuk menambahkan nilai raport Kevin. Nah, Bumasuda merasa bingung antara harus menegakkan keadilan dengan memberikan nilai yang sesuai atau menuruti permintaan Pak Endi untuk menambahkan nilai pada raport Kevin. Ada Pak. Kalau menurut saya sudah masuk Pak. Bicara Bumasuda tentang keadilan ini sudah Pak. Poinnya langsung menjurus ke sini untuk menerapkan keadilan itu. Jadi kalau di aku gak nemokno keadilan kasusnya ya Pak. Deskripsinya iya, Pak ya. Keadilan kayak gini. Bumasuda merasa bingung antara harus menegakkan keadilan. Nah, keadilan sing endi? Keadilannya gini, kita perlebar sedikit gimana? Konteksnya tidak hanya keadilan tidak hanya berlaku untuk Kevin saja, tetapi berlaku untuk seluruh murid yang ada di kelas yang nilainya kurang, Pak. Jadi itu adil. Ditambah seperti itu. Pak, Bumasuda gimana? ya, umpama gini, rasa keadilan berlaku untuk setiap siswa bahwa Kevin berhak mendapatkan nilai yang layak sesuai KKM. Dan yaitu dengan bisa naik kelas gitu. Gimana? Ya, konteksnya ini tidak bicara Kevin lagi. Jadi kan ini hanya untuk Kevin saja karena kasihan, Pak. Keadilannya. Kan tadi kan gini, Pak. Rasa keadilan berlaku untuk setiap siswa. Semua berarti. Bukan setiap, seluruh siswa yang nilai kurang KKM Pak Edra. Tulis saja Pak Edra. Terusan di sini dijelaskan, ditegaskan bahwa yang kasus ini kan Kevin. Nah, bahwa Kevin. Bentar Bu, ini kan kalimat sudah jadi. Kita ini biar Pak Edra tidak bingung. Ini ditambahkan ini sedangkan mau nambahkan di mana? Komanya titiknya itu di sebelah mana? Jadi nggak mengulang kalimat baru lagi. Langsung ditambahkan di sini loh. Biar tidak buyar rangkaian kata-kata ini. Jadi kalau mau menambahkan, ini langsung dirangkai sebelahnya sini Pak, misalnya ini tambah. Jadi biar nggak melebar. Misalkan, Pak Zainal monitor, Pak Zainal di mana posisinya? Nanti Pak Zainal. Oh maaf. Gimana? Tetap Pak adil itu. Tekan di. Teko toilet. Ini setelah keadilan ini titik Pak, coba di titik Pak Edra. Keadilan titik. Enggak, Pak Zen kan ketinggalan mau. Nah, ini di paragraf terakhir ini kita tidak menemukan keadilan yang bagaimana gitu Pak Zen. Deskripsinya belum muncul Pak. Keadilannya kan itu menegakkan keadilan dengan memberikan nilai yang sesuai, yang apa adanya. Harusnya tidak sesuai, bukan sesuai, apa adanya. Berlaku untuk Kevin saja Pak, nanti adilnya. Maksudnya dideskripsikan kepada nilai siswa yang di kelas yang kurang KKM-nya. Jadi tidak berlaku untuk Kevin saja. Ya, di setting
kondisinya cuman Kevin aja yang seperti itu, Pak. Karena kan kalau mungkin yang nilai ujiannya itu apa banyak yang remedi, tapi kan ini kan dikhususkan kalau Kevin ini wis nggak Nggak ngumpul no, nggak aktif, aktif lah. terus remedi gak ngerjakno. Nah, itu kan terkhususkan yang cuma Kevin ini aja yang seperti ini. Oke, Mana oke Pak Indra, lanjut aja Pak Indra. Nanti pusing nanti ya. Muncul di bawahnya paradigma. Coba tapi dikasih paradigma teori ini keadilan lawan kasihan itu kan kita deskripsikan, Pak. Deskripsikan untuk keadilan vs kasihan itu paradigmanya poin yang mana, Pak? Kita mau tulis di situ, Pak. Ya Pak, ya Pak. Paradigma Nah, piye gitu. ini bisa beri deskripsi buka kurung, Pak, mungkin. Itu mungkin Bu Masuda bersikap adil kepada semua muridnya. Nah, namun Pak Hendi merasa kasihan terhadap kondisi Kevin. Ya. Ini Bu Masuda bersikap adil terhadap seluruh atau semua muridnya. Namun Pak Hendi merasa kasihan dengan kondisi Kevin. Namun Pak Hendi merasa kasihan dengan kondisi Kevin jika nilainya tidak dinaikkan. Seperti itu Pak, atau Pak Hendra? Bisa diterima? Nilainya tidak dinaikkan atau ditambah. Ya, kira-kira. Ini. Oke. Sudahnya masuk di keadilan, Pak Hendinya masuk di kasihan. Seperti itu kan? Kira-kira Pak Jen? Deskripsinya. Coba ditata ulang atau kalimatnya. kalau ada Pak Hendi yang diikutkan itu nanti khawatirnya dilemanya yang diangkat juga termasuk dilemanya Pak Hendi, Pak. Jadi Pak Hendinya mending nggak usah dimasukkan. Guru aja ya, namanya guru saja ya. Namun kalau gini gimana, Bu Masuda bersikap adil terhadap siswa-siswinya. Namun Bu Masuda juga merasa kasihan dengan kondisi Kevin jika nilainya. Oke. Berarti konteksnya Bu Masuda, Pak. Oke, lanjut. Ya, konteksnya Bu Masuda aja, biar nggak kemana-mana. Itu nomor 1, Pak. Nomor 2 itu prinsip mana yang mendasari? Bu Masuda sudah. Ini dikasih nomor 1, Pak Hendra. Paradigma yang digunakan itu kasih nomor 1. Nomor 2-nya itu prinsip mana yang mendasari? Prinsipnya apa tadi ya? Prinsip apa tadi Pak? Care based thinking ya? Care based thinking, betul. Nomor 2 berpikir berdasarkan rasa kasihan. Ditulis dulu Pak Hendra, prinsip yang mendasari nomor 2, Pak. Nomor 2, prinsip yang mendasari. Nah, prinsip yang mendasari pilihan pengambilan keputusan. Prinsip yang mendasari pengambilan keputusan, yaitu care based thinking. Bu Masuda. Titik 2, Pak. Kasih titik 2, tak. Pengertiannya mungkin apa? Prinsip ini diambil karena latar belakang dari Kevin. Prinsip ini diambil karena latar belakang Kevin. Itu ya. Yang memiliki karakter apa Pak tadi, Pak? Positifnya apa Pak si Kevin, Pak? Saya bingung Pak Jen. Positifnya Kevin apa? Karena dia masuk terus ya tanpa jarak kan bagaimana itu? Bingung gitu. Tadi sih kondisinya itu Kevinnya sering nggak masuk juga. Kalau pakai care based thinking apa Pak ya positifnya ya? Itu care-nya kasihannya karena nanti kalau misalkan nggak naik kelas nanti menghambat masa depan.
prinsip ini diambil karena latar belakang Kevin yang memiliki nilai rendah gitu aja gimana Pak ya? Enggak, bukan positif itu ya. Bukan. Care-nya mungkin ya Oh iya. nanti kasihan kalau misalkan nggak naik kelas, anak itu mentalnya kalah kan seperti itu kan. Terus kemudian masa depannya tertunda. Berarti prinsip ini diambil karena latar belakang Kevin. Jika tidak dinaikkan kelas akan berpengaruh pada Masa depan. mental. Oke, masuk. Bu Masuda, suaranya agak kedengaran Bu Masuda. Iya. Sekarang enggak. Nomor 3 mau aku screenshot Pak, itu tahapan pengambilan dan pengujian Prinsip ini diambil karena latar belakang Kevin. Apa mau lali ya, Bro? Karena jika tidak dinaikkan akan mengganggu psikologi. Itu sudah jika Kevin tidak dinaikkan kelas, maka akan nilai berpengaruh ada mental, psikis Kevin. ini ya. Dan juga menghambat masa depan Kevin. Dan bisa menghambat masa depannya. Menghambat. Oh iya Bu Mas. Ini Bu Mas ya. Ya. Menghambat masa depannya. Pasien untuk nilai-nilainya itu satu, mengenali nilai yang saling bertentangan, yaitu tentang nilai kebajikan tanggung jawab bertentangan dengan nilai kebajikan peduli. Gimana Pak? Selaku mahasiswa harus bertanggung jawab dengan mengangkat nilai dan kebajikan nilai peduli. Itu yang jawab nomor berapa, Pak? Itu yang nomor 3 nanti, Pak. Yang tiga yang A. Yang 3 yang A, Pak. Tahap pengambilan dan pengujian terhadap studi kasus pilihan. Apakah telah tahapannya itu satu pengenali nilai. Yang di chat saya itu. Ya, itu. Itu nilai yang bertentangan itu Tak mampu ya. apa Pak? Nilai tanggung jawab dan nilai kebajikan peduli dari guru gitu kan. Nilai-nilainya sih keadilan. Nilai Ya sama seperti paradigma itu saya. Kalau kemarin saya ngisinya itu seperti itu. Nilai keadilan sama nilai kasihan. Kalau kasihan tuh bukan kayak apa? Ya. Peduli nggak bisa? Peduli, ya kepedulian. Oke. Sudah Pak Indra? Lanjut nomor 3 Pak Indra. Ini apa mana tambahan itu? Cukup itu Pak, sudah itu. Itu deskripsinya sudah jelas itu Pak. Lah iki Pak Zainal nganu iki itu nomor 3. Nomor 3. Itu nomor selanjutnya Pak, yang menguji 9 langkah menguji keputusan. Tadi 3 titik A sekarang Pak Indra. Tahapan pengambilan dan pengujian. Iku tak copy kabeh berarti ya. Yang mana?
Sing nang ngene chat iki lho. Iya Pak, iya Pak. Ya. Heeh, tinggal Betul. diisi aja nanti. Tak lebokno nang ngene kene ya. Mbok acara. Coba tonton kok. Bawahnya lagi Pak nomor 3 ini. Bawahnya anak prinsip itu Pak. Kelas Ah. prinsip. Apa iki kata-kata ya? Bukan di situ. Judulnya 9 apa ya Pak? 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan Pak. Di bawahnya. Judulnya Nah, di bawahnya itu nomor 3. Nomor 3. 9 itu. langkah pengambilan. Siapa yang menentukan siapa yang terlibat ada nggak Pak Jen di situ? Halo? Menentukan ada yang terlibat ya? Siapa yang terlibat itu ya? Oh iya. Yang terlibat ya Bu Masuda dan Pak Kevin. Endi? Ini nggak ikut ya? Beda ya? Kepala sekolah enggak, Pak. Anu Bu, buat dereng-dereng mlebet wong ibu rapat kepala sekolah. Maya. Rapat itu Bu Satgas TPPK Bu. Rebo Pak. Ya, Bu. Aku kebagian Rebo aku. Aku pas PI itu Pak, tak wakilnya Pak. Iki ya guys ya. Satu nilai-nilainya yang saling bertentangan itu keadilan VS Bu kasih. Masuda nggak nyoba jadi KPPS Bu Masuda. Terus cukup penggerak. Bu Masuda mbak mangan ya enak. 3A Pak Hendra itu keadilan PE melawan peduli atau kepedulian Pak Jen. Ya apa sih? Yang 3A, 3 itu jawabannya yang A. Nah, itu nilai yang bertentangan itu keadilan PS keadilan melawan. Yang A itu jawabannya keadilan melawan. Peduli atau kasihan Pak Jen? Pedulian Pak. Ya, Kalau nilai kebajikan itu rasa kasihan atau kepedulian. oke. Melawan Lawan kepedulian. berarti Ya, gak ya. mudah lah kan. Apa Pak? Ah, Itu kan beda, nilai Pak. kebajikan Pak. Nilai kebajikannya Pak Hendra. Nah, kalau paradigmanya tadi sudah masuk. Yang Terus terlibat yang- berarti Subjek yang terlibat yaitu Kevin, Bu Masuda. Wali Sama kelas Pak- ya, Pak? iya wali kelas juga. Soalnya kan Keluarga? minta Keluarga, teman-teman, itu. Enggak Pak, kejauhan teman Pak. sekelas, enggak usah. Teman sekelas enggak usah. Kejauhan Pak. Kepala sekolah, Pak. Kandani, apa ini? Kandani sampean nggih ngoten, Bu, kula pun saja wong rapat. Apa niku pripun to, Bu? Ya. Subjeknya Kevin, Bu Masuda, wali kelas Pak. Saya kayaknya masuk itu Pak. Yang terlibat banyak di situ ya. Pak Ya Edi. wali kelas juga minta kan tadi. Jadi Ya, Pak Edi. Nomor C itu pengumpulan fakta. Nilai sumatif ya. Yang relevan itu ada nilai raport, daftar hadir. Ya, Pak, betul. betul Pak. Hasil apa, Pak? Hasil ujian. Ujian. Terus benar salahnya Pak Jen. Kita hasil ujian ini podo mbak nilai rapotnya enggak. Oh, beda Pak. Beda. Hasil ujian Ujian itu Dan- sumatif ya. Hasil ujian nilai rapot dan daftar hadir nih. Ya. Nilai Iya, UH. Ibu. Sampun di Daftar hadir ngono. Sudah Pak. Teman sekelas ini perlu enggak ya? Enggak perlu ya. Kok aku kok enggak penak rasanya. Sing Apa di ya? Bu. Sing B ta. Enggak pakai. Enggak pakai ya. Single ya ini ya kasusnya ya. Enggak pakai. Profil ke belakang Pak, wali kelas terdahulu pakai enggak anak ini? History? Pak, Enggak pakai. Enggak Pak.
Apa, Kak? Mari kita lakukan pengujian benar atau salah terhadap situasi tersebut. Tidak ada uji legalnya, tidak ada pelanggaran hukum, Pak. Uji legal tidak ada pelanggaran hukum. Tidak ada pelanggaran hukum. Terus Uji iki sesen iki nanggone sing 3E iku ana uji legal iku. Langsung, Pak. Heeh. Berarti Itu poin D1 kayak itu. Yang beda-beda konteks ya, Pak. jadi uji legal itu masuknya di benar salah itu. uji legal iku nanggone E iku to, iku ana keterangane uji legal, sing F iku uji regulasi, sing G iku uji institusi. Iya Pak, itu maksudnya itu yang apa namanya uji legal itu masuk di Bener, Pak. benar atau salah Pak? Nanti bos. Jawab benar salah ya itu ya. Dijawab benar salah. Enggak orang ya? Jadi mulai uji legal, uji regulasi, uji intuisi, uji idola Gitu loh. Uji itu masuk di benar atau Pengumpulan salah. fakta. Pengumpulan fakta ini kita masuknya betul ya, Pak. Pengujian benar salah dulu Pak Edra. Uji dulu Iya ya, benar salah. sembarang khusus kena gak apa. Ya. Ya, Sik, maksudnya baleni, Rek. gini Pak, Baleni. kalau di Sik. materi Benar salah. itu benar salah itu Pakai ada uji uji legal. legal, ada uji regulasi, Itu uji ada- regulasi, uji. Ya. Nanti kalau Maksudnya, dibalik Pak Edra, kalau uji legal nanti benar salah. Itu Pak Jen ya, kayaknya tadi. jadi maksudnya itu yang harusnya yang E itu masuk di D. Jadi D1 gitu poinnya. Oke, siap. Yang F Oh, D2. berarti D1. Gini, Eh, gini, Oke. betul. gini aja ya. Nah, Ini betul. jawabannya Langsung taruh di di bawah. Nah, Uji ini. legal, ya tidak ada pelanggaran hukum, itu uji legal. gini. Uji regulasi, ada aspek pelanggaran enggak atau kode etik di dalamnya? Tidak ada ya tidak ada. Kalau ada ya ada. Ada pelanggaran di situ, Bu Ada, Masud Pak. menaikkan Memanipulasi Kode etik nilai kan? rasa kasihan, Pak. Iki Kasihan, kode etik Pak. profesi, Rek. Ya enggak Ada ada. berarti. Ada berarti. Ya enggak ada. Pelanggar Berarti- peraturan enggak ada. Kalau saya kok tidak ada. Dia main kasihan masalahnya. Saya nggak paham kode etik itu apa, Pak. Saya Buaya, taunya buaya. kode. Iki termasuk kayak Pak Hendi protes nilai nanggone Bu Masuda iku wis mengganggu kode etik profesi iku. Akhirnya hak prerogatif yang digunakan ini bukan sidang pleno kan. Ya apa enake? Ada Pak pelanggaran di situ Pak. Tulis ada saja kalau saya. Ada aspek pelanggaran. Sedihnya apa? Iya. Kehadirannya Agung itu, absensinya itu kosong. Ada pelanggaran peraturan dengan kehadiran Kevin. Prosedural. Apa mana prosedur jajan apa nih Bu lebih itu? Aku nggak paham kode etik kok. Aduh. Pak Edra, ada pelanggaran ya, ditunjukkan dengan kehadiran absensi si Kevin, Pak. Pelanggaran apa? Peraturan. Aturan sekolah. Ya. Ada pelanggaran peraturan sekolah. Di mana siswa Kevin kehadirannya itu Iki loh. Ada pelanggaran peraturan sekolah dengan kehadiran absensi Kevin. Ya, dengan kehadiran absensi Kevin. Berapa persentasenya berapa itu? 75%, 80%, 100%? Saya kira uji Batas institusi maksimal berapa persen? 30 Pak ya. Wah, anakku agak nggak masuk, Pak. Surabaya ini Pak uangnya. Tenang Pak. Nah, gak usah persen, langsung Oke. ke pertanyaan ke
Intuisi, regulasinya apa? Intuisinya tindakan Berdasarkan perasaan. Berarti berlawanan dengan nilai-nilai yang diyakini, seperti integritas. apa ini? Berlawanan Dengan nilai-nilai yang diyakini, dengan nilai-nilai yang yang diyakini seperti integritasnya Bu Masuda itu loh. Integritas. Oke, uji panutan. Jadi kan S. Sudah diyakini seperti integritasnya Bu Mas Uda ini titik dah. Karena lanjutannya mana? Bu Masudanya hapus Pak. Integritas saja. Bu Masudanya hapus. Integritas titik. Itu contohnya integritas itu aja. Tidak pakai kalimat Bu Masuda. Atau buat Masuda ini Pak. Ya Kasihan. gak usah integritas berarti wis mandek nang kene. Nah, Dengan nilai yang diyakini ini. Yang diyakini itu nilainya apa Pak? Nah, keyakinan itu ada nilainya kalau di situ. Nilai integritas, apalagi nilai apa ya? Nilai kualitas. Nilai-nilai apa? Nilai yang diyakini tadi seperti contohnya itu integritas Pak yang kita pakai. Integritasnya itu yang dipakai. Tambahan Kalau integritas nilai-nilai apa kebajikan dah? Empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, keadilan. Kalau kita Nah, integritas itu termasuk pada petunjuk hidup. Integritas. ya Bu Masuda itu berlawanan aslinya yang dia kepingin gak dinaik. No Pak Edi minta Nilai-nilai kebajikan itu ada 2, keterampilan hidup sama petunjuk hidup. pakai yang keterampilan integritas. Oh, iya. Terus uji panutan itu apa ya Pak? Keputusan yang diambil uji panutan. Iku wis gak ono maneh wis entek batian. Oh, 9 langkah. Mek ono telu iki. Terus penguji yang terakhir itu penguji paradigma benar lawan benar ada. Ada. Gak ono. Ya cukup Pak. Iki ono 7 berarti gak ono 9, kurang loro berarti Pak Zainal. yang apa Pak? 9 langkah pengambilan keputusan. Uji Ini panutan cuma ada Oh, itu Pak. 3 berarti. Di chat lagi Pak, ada lagi di kolom chat. Nah itu. Itu lanjutannya. Uji Soalnya kan panutan. chat kan terbatas. Uji panutannya dimasukkan. Kira-kira apa keputusan yang akan diambil oleh panutan atau idola Kevin ya? Idolanya Kevin ini kasus ini. Berarti apa yang Anda rasakan ini termasuk berarti Pak Jen ya? Bawah lagi Pak, uji panutan Pak. Diklik lagi uji panutan. Nonton. Apa yang Anda Uji legal rasakan? juga. Iya Pak, uji komunikasi itu termasuk benar atau salah? Pak Indra, sampai Baik. jam 9 berapa ini Pak Indra? 20. Kok lah. Jam Ono. 12 belum ada nanti. Uji panutan itu nomor berapa Pak yang tulis ini? Uji kira-kira apa keputusan? Nah, yang poin benar atau salah itu sampai kira-kira apa keputusan itu Pak? Salahnya Iki termasuk berarti ya, apa yang Anda rasakan bila keputusan iki berarti Pak Zen. Itu masih D Pak. Sampai kira-kira. Itu masih D iki. Sampai kira-kira itu. ini belum trilema loh ini nanti. Investigasi trilema.
Apa maneh gue nen? Pakai itu Pak Hendra tuh. 3 penyelesaian dilema, ada trilema. Apakah Anda merasa nyaman pada situasi ini? Ini ya, Pak Zen, Iya, iya. tambahannya, jawabannya piye? Saya merasa tidak nyaman. Ada nggak uji publik di situ ya? Ada ya? Ada. Apa daerah sana Jadi viral di media. Apa yang Anda rasakan bila keputusan Anda dipublikasikan di media cetak? Saya merasa tidak nyaman ya. Jika keputusan tersebut bawahnya mungkin viral di media cetak. Apa yang Anda merasa ya. nyaman? Jawabannya tidak nyaman karena Saya merasa tidak nyaman jika keputusan tersebut menjadi viral di media cetak. Sing dhisik iki Pak Zen. itu nyambung itu Pak. Hah? Nyambung. Iya, Nyambung dengan bawahnya. Apakah Anda itu nyambung? Nah, Ini. iya. Ya, yang putus itu kira-kira. diputus Ini. kira-kira. Nah, betul. Ini jawabannya apa? Saya merasa tidak nyaman jika keputusan tersebut menjadi viral di media cetak. Karena Jika keputusan tersebut menjadi viral di media cetak elektronik, Ini. sebisa mungkin Karena apa kira-kira? tidak mencuat ke halayak Terus ramai. kira-kira Uji panutan itu Nama uji panutan. Idealnya berarti. Idealnya keputusannya apa? Nah, iya Pak. Keputusan diambil yaitu jika kami berada di posisi Kevin. Panutannya keputusan yang diambil yaitu jika kami berada di posisi Kevin. kok jika kami Ini berada jangan di posisi Kevin kan? Loh, ini untuk itu, Pak. Ini untuk Bu Mas Uda enggak dah? Berarti subjeknya guru terus ke bawah itu. Nggak lihat aktornya di situ ya. Kalau menurut saya ini kalau keputusan dari idola itu pasti keputusan yang ideal itu kira-kira gimana? Apakah tetap memberikan nilai sesuai keadilan atau memberikan nilai tambahan? Idealnya kira-kira kalau menurutnya jenengan semua pripun? Kan menurut nilainya menurut keadilan toh, Pak. Kalau Bu idealnya Mas sih Uda kalau memberikan- menurut saya tetap memberikan nilai tambahan sih ideal. itu. Kalau saya Iya benar Pak. Tambahan. karena nanti juga nyambung di paradigma jangka pendek, jangka panjang. Ya, Selain bisa, Pak. agar itu apa Rek? Misalnya agar Kevin bisa melanjutkan ke jenjang selanjutnya. Apa? Selain agar Supaya agar Rumput laut Pak. jeli pisan. Supaya Kelvin bisa melanjutkan ke jenjang SMA negeri.
Es batu Terus kristal. jika situasinya adalah situasi dilema etika, Nah, ini anu, paradigma Pak. Jangka panjang ini. Jangka pendek, jangka panjang. Ini masuk ke poin E, Pak. Kisah lagi nih. oh ini E. Nah, Hmm. udah. Kira-kira itu engko. Tuh. Kira-kira itu berarti belum terjadi, Bu, maksudnya. Iya, nanti setelah ini. Setelah itu. Setelah ini dijawab perasaan baru kira-kira. Nah, paradigma ya tadi, keadilan melawan rasa kasihan. Apa berarti? Keadilan Keadilan. melawan. Keadilan melawan, Pak. Jika situasinya situasi dilema etika, keadilan Melawan lawan kasihan. Ini Rasa kasihan. rasa kasihan. Rasa-rasa maksudnya. ini ya. Terus Selanjutnya di bawah yang F ada nggak di kolom chat? ada, Pak. Ini berarti ya. Sampai coba refleksikan ya Pak Zen. Nah, betul. Dari 3 apakah Jadi ini tuh ibaratnya tuh nguji keputusan yang ideal itu tadi. iki berarti Pak Zen? Ya, prinsip Dari yang 3 prinsip fair-based thinking. terus untuk Nah, ini Pak Hendi kayaknya yang lebih paham dilema. apakah ada sebuah penyelesaian yang kreatif dan tidak terfikir sebelumnya untuk menyelesaikan masalah? Apa Pak Indi? Wali kelas Iya. menanyakan kepada Bu Masuda. Wali kelas menanyakan kepada Bu Masuda. Apakah memperbolehkan dan disetujui Untuk menambahkan nilai. kalimat tanya kayaknya masalahnya, Pak. Investigasi kan pakai kalimat tanya. Wali kelas meminta kepada Bu Masuda, apakah memperbolehkan dan menyetujui untuk menambahkan nilai Kevin? Oh, trilema ini bentuknya kata tanya, kalimat tanya, Pak. Ya, kalimat tanya. Apa memperbolehkan atau mengizinkan? Apakah Memperbolehkan ini untuk menambahkan nilainya Kevin dihapus, Pak. Yang di atas, Pak. Ini yang di atas. Setelah masuknya itu, Pak. Ya, itu. Oke. Oke. Seperti itu, Pak, kira-kira. Oke. Saya nggak paham kalau yang investigasi. Ya, kayak kok ini betul kok. Mana sih betul. oke, nggak apa-apa, ojo sempurna. Tadi ini benono apa itu? Masukan, saran. Iya. Saya kan mikir gini, wali kelas meminta untuk menambahkan nilai sebagai gantinya. Wali kelas mendorong Kevin untuk
menyelesaikan suatu tugas. Nah, ibaratnya nebus lah. Menurut saya. Boleh. Investigasi trilema iki apa artine? Iku padha karo 3 point iki lho, Tra. Kalau jarak jauh poin 3 gitu kan. Nggih, Bu Mas Huda nggih. Leres nggih, Bu. Nggih. Halah, wis ngantuk. Oke, wis ngantuk. Sembuh. Aduh, Nggih, sabar nggih. cemeng gitu. Metode pendekatan sistematis dalam pengambilan keputusan, khususnya ketika dihadapkan pada situasi yang kompleks melibatkan beberapa pilihan yang sulit. Kata trilema sendiri mengacu pada situasi di mana terdapat 3 pilihan utama. Apa aja itu? Menguji, memahami, dan membuat keputusan. Itu keputusan ini. Keputusannya diberikan pada Benar, apa itu? ini Pak Zainal mau Ya. lumayan mau. Saya lanjut nomor Apa berarti? Pak Zen, mau apa mau Pak Zen? Wali kelas meminta menambahkan nilai kepada Bu Mas Huda. Meminta nilai pada sudah sebagai gantinya. keputusan. Mengajukan nilai, Pak. Wali kelas mengajukan nilai kepada Enggak kan nanune menambahkan Bu Mas. Jadi wali kelas meminta menambahkan nilai kepada Bu Mas Huda untuk Sebagai gantinya, bukan untuk memikirkan masa depannya Kevin. boleh. Boleh. Apa berarti kata-kata? Ya, bagus. Ya, lanjut. Boleh. Pripun Bu Mas Huda? Aman Bu. aman. Kata-kata sing tepat piye? Kalau saya sih gini, wali kelas meminta Aha. menambahkan nilai kepada Mas Huda. Sebagai gantinya, wali kelas Iya ya. sebagai gantinya wali kelas mendorong Kevin untuk menyelesaikan tugas. Tapi nggak ada di teks itu Pak ya. Nggak ada di cerita untuk Nggak ada. Ini kan termasuk apa pemikiran yang lain lah. Oh gitu. Berarti kita hapus berarti ya. Buat keputusan Pak Kevin dinyatakan naik kelas. H. Nah, kalau keputusannya tetap menaikkan, kalau naikkan kayaknya menambahkan ya. Jika menambah, Belum diponis ya, belum diponis naikkan. kalau naik enggaknya kan yang mengutuskan wali kelas. Ini ya. Dan refleksinya apa? Kevin diharapkan Menyelesaikan tugas-tugas yang harus dipenuhi. Kevin diharapkan untuk lebih giat dalam kegiatan pembelajaran. Wes ngene ayo. Boleh. Terus Kalau- Wes terakhir, berarti. Kalau yang ini tuh nggak memunculkan pertanyaan baru. Apakah emang benar? Apakah emang sudah benar keputusan ini atau apa? Soalnya kan contohnya ada kayak. Piye manut. ada lagi tadi. Kita kita Wis entek usaha. terus api. Papat papat cek kurang siji iki apa iki? Kira-kira iki termasuk nang ngene ndi Pak Jen? Masuk beda Pak. Pak. Masuk dalam D berarti ya. Oh ya masuk D kalau kira-kira. Berarti kurang lah.
Masa Pak? Apakah keputusan diambil? Pengujian paradigma benar lawan benar itu ada enggak? Fakta-fakta sudah ya Pak. Enggak, Ini pengujian 4. paradigma benar lawan benar itu. 4. Fakta-fakta. Sudah. Oh, prinsip resolusi belum ada Pak kayaknya Pak. Ayo, apa? Prinsip resolusi ada. Nah, anak. Wis pas Pak Indra, Fakta yang belum. Mas. Wolu lagi. Walu hongo. Oh, enggak. Lihat lagi keputusan dan refleksikan. Wes, Keputusan yang udah ambil toh. susah nomor high Bu ya. Terus nah ini loh. Berarti ada 2 iki. Sudah Pak. Pak Hen, fakta-fakta Nah. Apa Bu? fakta. Betul. Ampun ya. Fakta-fakta. Buat keputusan itu ambek lihat lagi keputusan beda Pak Indra. Nah, apa keputusan ambek iku beda iku wis betul iku. Wis pas iku wis. Wis lanjut presentasi Pak Gas nomor 1. Monggo Bu Masuda. Kopi ini diunjuk Bu. Oh iya. Ini berarti ya? Nah, Ya betul Pak. Bu setitik tok ngene refleksinya Kevin diharapkan untuk lebih giat lagi dalam kegiatan pembelajaran. Nah, kalau menurut saya yang di I ini itu memunculkan pertanyaan baru Pak. Ibaratnya itu RDW itu bingung, masih kepikiran keputusan itu emang sudah benar bagus apa enggak. Jadi memunculkan pertanyaan baru. Oke. Pak Indra sudah dibikin kolomnya ditempel di situ bisa. Kalau mau checklistnya Pak. Diunduh ditaruh di sini bisa. Tugas checklist ya. Ada. Diunduhan. Iku kudu atik ta. Kayaknya tadi disuruh tampil Pak ya. Aku screenshot iki Mas. Kayak Ke screenshotan iki ya nggon-nggon. iya ya apa kudu ya Pak? Cetak. Daftar checklist kolaborasi. Ada enggak? Atau dirimi fasil itu? Nah, LMS ono enggak? Yang apa Pak? Itu daftar checklist. Yang satu Kayaknya enggak. mengandung ada centang A. Kalau tidak ada TA. Tuh. Oke, kita lihat ya Pak. 1 itu studi kasus, pilihan mengandung unsur. 2, Tidak ada atau memuat ada. salah satu paradigma. Ada. Kode dewa dalam Memuat ada. salah satu prinsip ada. Ada semua punya kita ada. Memuat Ada. 9 langkah ada. Nah, Memuat hal-hal menarik yang tak terduga yang ada. ditemui dalam menganalisa studi kasus. Apa ya? Membuat hal menarik. Menariknya di situ, Pak. Bahkan itu hal menarik. So, ada. Hasil penugasan masing-masing anggota telah diserahkan sebelum tenggat waktu. Ada. Setiap anggota telah menyepakati paradigma. Ya. Ada. Hasil pengeditan terakhir telah dilakukan oleh masing-masing anggota. Ada. Iki kok terakhir kan, nggak perlu dinganuno iki. Oh, wae ngumpulno rupol ngono ta. Iya. Jadi wis mentok sampai ini toh sudah selesai. Nah, Halo. saya tak tutup. Ya apa, Pak sudah. Saya tak lihat ini kayaknya kalimatnya sudah bagus, Bapak sudah leres, Bapak sudah. Apa Bu? Pun. Pun, pun. Pun. Profesor Hendy bisa. Oke, pun Bu. Oke, leres Bu. Monggo di Wes lulus PP. Endra itu Bu. Pak Endra itu Bu. Ya, Wes lulus kabeh. oke Bu. Ya seperti itu.
Maka kula tak ngunjuk remen nggih, Bu. Nggih, monggo. Nggih. Iki digawe wet apa nanggone Canva rek? Udah, nanti kalau waktu ngumpulin pakai Canva aja, Dra. Ini biar gini dulu, Dra. Canva nggak susah dah. Infografis ya berarti. Kita pakai infografis ya nanti ya. Itu aja. Canva sak lembar mantap, Pak. Ada, Pak. 11 lembar itu kayak 11 lembar itu. Iki mek 3 lembar kok. Pakai ini Ya, kan. Jadi bukan PPT ya. Yo iso PPT. Bisa, PPT. dah. Nanti pertanyaannya ditampilno siji-siji sampai jawabannya di bawahin ngono ae, Pak. Masalah ini ngisorku sih tak lungguhi semut semua ini. Balik ya, Pak. Nggak balik. Saya dorong ono woro-woro, Bu. Kok nang jadi penyusup. Ini marine suwe, Bu. Sampai jam piro iki mau? 20.45. 55 Bu 45 udah 25. Hari ini kita sampai jam 9 Terakhir. terakhir. Tapi tadi katanya Pak Yusuf balik lagi 20.40, Pak. Udah 45. 20.40 ya wis masuk, Pak. Mesti ini, Pak. Tapi masih belum ada woro-woro ini. Khawatirnya yang di Nah ini masuk ini 20.45, Pak. Kayak Kurang petang menit ya. ya itu bisa dibuat analisis Pak Hendra. Saya tak ngunjuk kopi Rien. sama. Aku tanggung jawaban putih ae. Toyo petak Bu, toyo petak. Aku tanggung jono kata. Oke. Sampai keliru Pak Hendra, asbak tak gawe lepok kopi. Saya bingung ke gelasnya loro. Saya belum mandi tadi Bu, barusan pulang Bu. Sampean Gitu. dari mana? Pulang mana? KTS nanti ya nawak main. Saya KTS-nya luar angkasa Pak, dalam mimpi dulu sementara ini. Depending untuk tahun depan Pak. Bagus. Ya itu. Jangan tanyakan PS ya ke saya ya. Iya, oke. Sudah pasti jawabannya. Tidak ada. Ya. Berarti analisis kasusnya apa itu Pak? Dilema etika atau gimana Pak? Dilema etika, Pak. Ya. Bukan apa namanya? Tapi benar salah ya? Benar salahnya masuk nanti itu. Ya. Makan apa kamu? Martabak kali. Cireng, Bu. Boten Bu niki. Bot anu kok Bu. Apa sih semut ini loh Bu, itu semutnya banyak di bawah saya makanya kok saya belum mandi apa gimana ini. Ini Pak Hen sampai tutup ini. Wes ya tak tutup ya. Oke. Sharingnya loh, iki wes ngene ya. Ya. Sudah PI semua ada, Pak. Besok saya hari Rabu Pak. Rabu. Ya. Apa Pak? Siap loh Pak. Aku menene Pak. Ya siapkan modulasi Pak. Nyuntuk Kan Buis, nyuntuk Buis. Toto nih dari muka. KSE dan PSE-nya modulnya Sampai kok gak ada di siji Boy ya. Buis terus Bu sapa jenenge? beda sip Pak. Sofi. Beda sip Pak, beda sip. Kan beda PP. PP Pak. Kalau saya sama Bu Sofi jadi satu. Oh iya deh. Jadi habis Bu Sofi besok itu saya. Ya kasih tempat duduk yang nyaman Bu Dinis Pak. Bu Manis. Masalahnya kelas kurang nyaman deh Pak. Itu malah pembelajaran aktif itu kalau diem yang bahaya Pak. Pokoknya enggak makan bangku itu aman Pak anak-anak. Iya ya. Anak-anak yang diem aja malah kerasa aneh saya. Iya, itu malah bingung. Kelas saya tuh dicap kelas paling rame Pak. Oh, enggak bisa, itu pembelajaran aktif Pak. Nggak aktif ya, bukan rame ya. Iya. Bukan. Kalau yang diem-diem itu berarti student sentris Mas ya. Oke, Wes, karena aku jadi kepala sekolah wamen.
Nah, yang penting itu tidak makan bangku, tidak makan penghapus itu tidak apa-apa. Minimal kursi malik lah Pak. Ya, nah, itu kayak pembelajaran kayaknya kalau bolak-balik. Aja. Balik ya. Oke, siap. Ya balik. Balik ya. Oke. Keluar nih. Ya, apa gitu? Ya apa iki kok terkedor? Ya apa terkedor? Balik. Oke. Dihapus. Balik. Iki hapusan. Nggak WhatsApp. Kena goyang pean. Iki loh. Oh, balik. Ini balik ya? Hidayatullah. Balik ya? Hidayatullah. Ini. Iki Iki ya? sing MC ku arek Hidayatullah. Kulo. Mari kulo. Ini iki. Siji. Kol siji. Lebu kene ya siji ya. Sing MC. Ini ya siji ya. Terusan? Oke, gambarnya. Kok bisa nggak sih? Kok bisa bukan itu kan? Iki. Sudah melakukan. Kok nggak bisa? Ojo nggak sing foto mah. Endi mau? Kan nggak salah apa mah?